Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Puspitasari, biasa dipanggil Rika, dengan NIM 742302024049. Saya dari kelompok KKI 3. Di sini saya akan mereview sedikit pembahasan kita pada materi minggu lalu, yakni periodisasi tarik tasyrik. Yang pertama itu pada masa kenabian. Di sini adalah periode awal dalam sejarah Islam, yaitu masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini, sumber hukum utama adalah Al-Quran sebagai wahyu dan hadis sebagai as-sunnah. Hukum-hukum Islam mulai diletakkan dan diajarkan secara langsung oleh Nabi Muhammad. Periode ini menjadi dasar atau fondasi bagi seluruh hukum Islam di masa mendatang. Kemudian yang kedua itu pada masa sahabat. Setelah Nabi Muhammad wafat, kepemimpinan dilanjutkan oleh para sahabatnya dan masa itu Islam berkembang sangat pesat karena para sahabat berijtihad untuk masalah-masalah baru yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian periode ini adalah masa pembangunan dan penyempurnaan hukum Islam karena para sahabat memperluas dan mengimplementasikan ajaran Nabi ke dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian yang ketiga itu masa kebangkitan atau berdirinya masa-masa. Di sini terbagi menjadi dua era kekhalifahan besar. Yang pertama adalah dinasti Abbasiyah dari tahun 132 Hijriah hingga 656 Hijriah, dan dinasti Umayyah dari tahun 40 hingga 132 Hijriah. Nah, pada masa ini, terutama di era Abbasiyah, ilmu pengetahuan itu berkembang sangat pesat. Dan ini adalah masa kebangkitan intelektual, di mana banyak ulama besar seperti Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Maliki itu muncul dan mendirikan masa-masa fikih yang menjadi pedoman bagi umat Islam hingga saat ini. Kemudian yang keempat itu masa taklid, kebekuan dan stagnasi. Periode ini adalah periode setelah periode keemasan mazhab, terjadi kecenderungan pada periode ini, yaitu untuk taklid mengikuti pendapat mazhab tanpa ijtihad mandiri. Hal ini menyebabkan kebekuan, yakni stagnasi dalam pemikiran fikih. Nah, pada masa ini inovasi dan ijtihad yang kuat mulai menurun dan fokusnya hanya pada penjabaran atau syarah dari kitab-kitab yang sudah ada. Kemudian yang terakhir itu masa kebangkitan, yakni pada masa ini. Ini adalah periode modern di mana ada upaya untuk kembali membuka pintu ijtihad yang tidak hanya terpaku pada taklid. Ada dorongan untuk meninjau kembali hukum-hukum Islam agar relevan dengan tantangan dan masalah kontemporer. Nah, kemudian gerakan ini bertujuan untuk membangkitkan kembali semangat inovasi dan pemikiran kritis dalam fikih, mirip dengan masa-masa awal Islam. Dan secara keseluruhan, di sini menggambarkan sebuah siklus, yakni dari peletakan pondasi, pembangunan dan penyempurnaan, kebangkitan sosial, stagnasi, kemudian hingga upaya untuk mengembalikan kembali bangkit di masa modern ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.